Tidak jajan sama Bisa beli motor sendiri. Generasi penerus bangsa. Ternyata setelah saya menjalani semua ini dengan ikhlas, hati yang tulus, ternyata banyak kedepannya jalan-jalan kemudahan kesuksesan untuk saya. Kampung pembayaran penghasilan tetap tunjangan. Nah biasanya Sepertinya Tuhan itu menunjukkan saya itu harus tetap di desa ini. Setelah terjadi gempa itu, saya menjadi ketua posko kebencanaan di sini. Seluruh tamu yang datang membantu di bencana di desa kita ini otomatis ketemu dengan saya. Nah, salah satunya adalah Lembaga Dompet Duafa. Ternyata Lembaga Dompet Duafa ini tidak berhenti membantu di saat bencana saja. Ternyata setelah kami bangun, setelah kami mulai membenah, di situ Dompet Duafa kembali ke desa kami, menawarkan untuk membangun sebuah kelompok masyarakat, yaitu kelompok petani. Kita diajarkan ya oleh Lembaga Dompet Duafa membangun sebuah kelompok, membimbing kami untuk selalu bermusyawarah. Menurut saya pemuda itu kan harus bangkit, karena setiap desa itu harus diawali dengan pemudanya. Kalau nggak ada pemudanya, mana ada jalan kampungnya? Setelah ketemunya sama Bang Mol yang dulunya tidak punya pekerjaan, diajak sama Bang Mol, diajak untuk bekerja yang dulunya cuma nongkrong-nongkrong gitu, tempat-tempat ngopi-ngopi gitu. Di sela-sela itu juga dia juga mau bergabung dan mau mengajak pemuda-pemuda di sini untuk bekerja. Kopi ini sudah bisa kita olah dengan kualitas yang baik sampai kita jadikan bubuk. Nah, bubuk ini kita kasih label dan bermerek, dan sudah ada izin PIRT-nya. Tinggal kita hanya membutuhkan cara bagaimana kita cari pasar. Ini akan mendorong nantinya pendapatan-pendapatan petani dan pendapatan-pendapatan koperasi. Ini bisa membantu seperti di 2000 penghasilan koperasi di 2017 kemarin, kita bisa menyisihkan sebagian hasil koperasi itu untuk membangun rumah tangga miskin. Salah satunya ada anggota koperasi kita yang mana beliau sudah lansia. Kita bangunlah satu unit MCK yang mungkin sederhana sekali, yang tentunya ibu itu paling tidak sudah nyaman lah dengan adanya MCK itu. Pemuda itu inovatif, kreatif, dan kerja keras. Dan di sela-sela kerja keras, jangan lupa ngopi. And how I sing you like a song. A night like this.
2014 Dompet Duafa bekerja sama dengan Indonesia Move On Project mengadakan program pemberdayaan ekonomi untuk memberdayakan petani kopi khususnya di daerah Kahaya, daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang mana saat itu kami membina 40 petani yang diorganisir dan juga mengembangkan kemampuan dalam budidaya, tentunya juga mengakses jaringan pasar mereka, juga memberikan tips-tips bagaimana mengolah dan juga mengelola perkebunan kopi, tanaman kopi dengan baik. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengekspor kopi di dunia. Jenis, aroma, dan rasa kopi Indonesia telah diakui kualitasnya oleh penikmat kopi di seantero jagat. Salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Selain Toraja, Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba cukup dikenal sebagai sentra perkebunan kopi. Di lereng pegunungan seluas 320 hektar, kopi jenis Arabica dan Robusta tumbuh subur. Dengan kuantitas dan kualitas kopi asal Kahaya ini, seharusnya petani dapat hidup sejahtera. Kopi yang di Kahaya ini buat saya sesuatu yang menarik ya, karena dia tumbuh di pekarangan rumah masyarakat. Satu hal yang menarik lagi buat saya adalah pohon kopi itu tumbuh di antara tanaman yang lain. Jadi bersama dengan tanaman, kalau kita lihat ada ini pohon pucuk merah, terus saya bisa menemuin alpukat, saya menemuin nangka,
saya menemui. Jadi dia ada dalam satu kesatuan ekosistem pertanian, bahkan rumah mereka sendiri ada di antara pohon-pohon kopi tersebut. Nah, kalau kita merasakan kopi Kahaya, yang robustanya dia itu kompleksitasnya luar biasa. Jadi ada berbagai macam elemen rasa ataupun aroma yang ada di sana. Misalnya kopi Kahaya robustanya kepahitannya tidak terlalu tinggi, jadi dia sedang bahkan cenderung ringan dan itu menarik. Terus kemudian dan dia ada beberapa coklat gitu. Kita kemarin belajar bersama petani dan mereka menemukan juga aroma coklat di sana. Tingkat keasamannya luar biasa, manisnya tinggi sekali, sweetness-nya. Beberapa cinnamon, cita rasa dan aroma cinnamon hadir begitu. Dan sedikit mungkin ada pengaruh dari tembakau ya. Kopi Kahaya memiliki potensi yang besar bukan hanya di Indonesia tapi juga untuk dikenal sebagai kopi dari Sulawesi Selatan bagian selatan. Karena selama ini banyak kopi itu dari yang dikenal itu kan dari wilayah Toraja atau Sulawesi Barat dan sebagainya. Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan kopi membuat para petani Kahaya hanya menjualnya dalam bentuk biji kopi segar. Dengan harga jual yang rendah, Rp5.000 per liter. Dusun ini terkenal memiliki potensi kopi yang sangat luar biasa. Hanya saja hingga saat ini pengelolaannya masih sangat tradisional dan ketergantungan mereka terhadap tengkulak sangat-sangat besar. Dompet Duafa dengan bekerja sama bersama teman-teman dari Indonesia Movement Project berharap melalui program ini kita bisa mendorong penguatan kapasitas petani khususnya di proses pasca produksi hingga siap memasuki pasar industri kopi. Bahkan penduduk lokal di sini tidak menikmati kopi yang mereka tanam. Kebiasaan di sini adalah mereka menjual kopi, setelah dipanen mereka langsung jual kepada tengkulak. Melihat kondisi ini, Dompet Duafa dan Indonesia Movement Project menjalankan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kahaya dengan memberikan modal usaha, pemberian alat pengolahan kopi, hingga memberikan pelatihan tata cara pengolahan kopi. Mulai dari pemetikan biji kopi, sampai menjadi green bean siap roasting dan giling. Dengan upaya tersebut, akan meningkatkan nilai jual kopi Kahaya di tingkat petani, sehingga perekonomian masyarakat Desa Kahaya turut terangkat. Tentu saja, masih diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani kopi. Dan yang tak kalah penting, memperkenalkan kopi Kahaya yang mempunyai cita rasa dan aroma khas di kancah dunia internasional, hingga mampu bersaing dengan beragam jenis kopi lainnya. Pemuda itu nggak minta jajan sama mama.
yang dikelola oleh Dompet Bapak. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Mas Dedi meracik kopi yang enak buat saya sama-sama. Mas Dedi boleh ngobrol ya? Boleh. Jadi ini Madaya Cafe ini gimana ceritanya? Madaya Cafe ini terbentuk dari petani-petani yang dibina oleh Dompet Bapak. Oke, jadi kopinya dari petani binaan Dompet Bapak. Oke, Ada kopi robusta. Oke, ini kopi robusta Temloko. Dari daerah mana ini? Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung, Jawa Tengah. Iya. Oke. Terus selanjutnya ada Arabica Cahaya. Arabica Cahaya dari Sulawesi Selatan. Ini yang tadi di video tadi ya. Sulawesi Selatan. Dan terakhir ini ada Arabica Gayo. Arabica Gayo. Ya. Jadi ada 3 varian ini. Ada 3 kopi. Kalau ini yang kemasan 100 gramnya yang sudah bubuk. Ini dijual juga dalam kemasan begini. Oke. Kalau masalah saya pernah juga tuh nikmatin yang versi yang dingin, yang es kopi. Ya, es kopi. Ya, ada juga. Ya. Itu dari bijinya sama juga. Dari pakai 3 biji yang lagi banyak. Oke. Nah, hari ini Mas ini mau bikin kopi atau gimana, Mas? Saya mau bikin kopi nanti buat asik di sini. Oke. Sambil saya ngobrol-ngobrol, kita akan lihat teman-teman bagaimana Mas ini racik kopi, ya. Dan kopi ini khusus kopi-kopi dari petani yang diberdayakan oleh Dompet Bapak di 3 lokasi ya. Di Aceh, Gayo, kemudian Cahaya, Meloko, satu lagi Rahayu, Sulawesi Selatan. Silakan Mas. Sambil saya nunggu ini sore-sore kopi kayaknya. Nah, saya sekarang mau bikin V60 aja kali ya sore-sore gini. Oke. Ini yang Cahaya ya? Iya. Nah, boleh saya bercerita ini, saya nggak bikin kopi nih. Iya. Apa yang lagi masih lakuin? Sekarang ini saya mau bikin yang V60 itu metodenya metode tetes. Metode tetes ini jadi kita nanti pakai ada kertas ini kayak salinan gitu. Oke. Alatnya ini. Tapi kita sebelumnya harus bikin dulu bijinya. Oke, siap. Untuk masing-masing alat biasanya untuk ukurannya itu beda-beda ukuran. Kita ukurannya pakai yang medium untuk V60. Jumlah kita pakai 15 gram. 15 gram ya. Kemudian kita harus pakai saringan. Mas ini sambil ngobrol nih, kalau Madaya Cafe-nya itu lokasinya di mana? Lokasinya tuh ada di Bogor, di Ruko Zona Madinah, Blok B, di lingkungan Zona Madinah Dompet Bapak. Berarti Parung. Jalan Raya Parung kilometer 42. Nah, kita basahin dulu supaya produk ini. Sudah berapa lama Mas jadi barista? Barista ini kebetulan Madaya Cafe ini kan baru buka di akhir tahun lalu ya, di November, jadi mau setahun nanti November. Setahun ini ya. Belajar di mana? Belajar ikut pelatihan di kafe-kafe di daerah Bogor juga. Oh. Untuk suhu airnya kita pakai 90 derajat ya Pak. Baik. Lama kita blooming di 40 mili. Harus 10 detik kita tunggu.
Lanjut 30 mili. Jadi ini kopinya dikirim langsung dari Aceh, dari Sulawesi, dari Temanggung, langsung dari petani. Oke, Binadi. Saya kan sering tuh lihat teman-teman di beberapa pada bawa-bawa es kopi ya. Padahal lokasinya paling paruh gitu. Di pasar Minggu. Emang ada delivery atau ada? Kita untuk area Jabodetabek kita ada beberapa agen. Ada agen. Kita ada agen di Jakarta Pusat. Kayak di Jakarta Pusat itu ada di apartemen Pramuka. Salah satunya. Di apartemen Pramuka itu ada agen kita. Oke. Ya, jadi misalkan kalau ada apa sana, paling di langsung dihubungkan ke agen-agen terdekat ya di. Buka tiap hari ya? Buka kita sekarang karena pandemi di Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Selama pandemi 1 minggu kita libur. Tapi untuk mulai bulan depan kita Sabtu mulai coba untuk buka. Oh. Jam berapa mulai buka? Kita jam operasionalnya jam 9 sampai jam 5. Jam 9 di masa sampai pandemi biasanya sampai jam 8 malam. Itu lokasi kalau nggak salah cukup hijau ya. Iya. Ada taman-taman gitu ya. Kayaknya enak kalau rapat-rapat di sana itu. Iya. Oke, Mas ini. Sekarang tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya kita udah selesai dengan dulu. Kita dimasukkan ke lapnya. Jadi prosesnya berapa lama sampai siap? Proses dari awal sampai penyajian itu sekitar 4 menit. Berapa menit? 4 menit. 4 menit sampai selesai. Nah. Selesai. Sudah siap ya. P60 Cahaya. Oh iya. Pakai masker nanti videonya lupa. Mau nyoba dulu nggak? Silakan. Tidak puasa. Tidak. Kirain puasa. Masih panas kali. Ya, sambil ngobrol. Mas ini, makasih ya. Kopinya luar biasa. Sambil ngopi, kita nanti sambil ngobrol. Ini kita ada di pojok plaza. Jadi kita akan ngobrol dengan Mas Amin tentang apa ini pojok plaza, ya. Programnya kayak apa, isinya apa, dan dapat anggarannya dari mana. Oke, saya buka dulu. Jawabnya Mas. Cahaya. Aramika Cahaya. Gimana rasanya? Aramika. Kita ngobrol kalau kayak gini enak. Dingin AC begini. Waktu datang bikin tulisan. Masih sering nulis. Masih. Nulis status WA, Mas. Oke. Oh, siap. Soalnya kalau minum kopi pakai masker nggak enak.
Ini susahnya kalau ada syuting kuliner di masa pandemi, nggak pakai masker, nanti ada dari dokumen. Kalau pakai masker kita nggak bisa maksimal menikmati. Mau ragu nanti kotor maskernya. Jadi sebaiknya ya sudah begini. Oke, teman-teman saya, kita barusan lihat bagaimana Mas Denny menyajikan kopi, dan kopi yang dibuat tadi adalah kopi-kopi hasil program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dompet Duafa ya di 3 lokasi berbeda. Yang pertama di Gayo, Aceh, kemudian yang kedua di Kemlomo di Temanggung ya, dan yang terbaru adalah kopi Cahaya di Sulawesi Selatan bagian selatan. Kalau selama ini kopi terkenal Toraja ya di Sulawesi Barat Utara ya, Sulawesi Barat. Nah, ini sekarang menikmati kopi Cahaya. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas Amin. Tadi kita sudah kenalin ya, Mas Amin ini adalah orang yang cukup lama bergerak di bidang pemberdayaan. Dulu mengawali karirnya kalau nggak salah jadi wartawan ya. Kenapa? Dulu jadi wartawan ya. Iya. Nah, boleh ceritain. Dari wartawan sekarang kok jadi pengusaha komunitas, gimana ceritanya? Iya, Mas. Ya, wartawan itu menuliskan rasa dengan kalimat. Kalau pedagang makanan menuliskan rasa dengan bumbu. Rasa, mantap. Makanya kita membuat brand resto pemberdayaan ini adalah pojok rasa. Ya, pojok rasa. R-nya itu kadang-kadang perlu dikurung karena nama bahasanya pojok rasa. Oh. Harapan yang bisa ditumbuhkan bersama orang mitra yang sekarang menjual produknya di resto ini. Jadi kita motonya mengingatkan terus dan menumbuhkan asa. Yang saya tahu ini masih penasaran. Yang saya tahu masa pendidikan lama di kegiatan pemberdayaan. Dulu aktif sebagai sekretari pos. Ya, sekretaris eksekutif. Ya, eksekutif. Oh, dari Mas Abed. Oh iya, betul. Mas Abed nama kayak gitu. Halo Mas. Ya, terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Yang saya tahu juga sering menulis artikel ya. Ya. Masih menonton apa saya? Guru support. Ya, ini sering bantuin saya kalau bikin tulisan riset ya. Nah, kok tiba-tiba sekarang bikin resto di tengah pandemi begini? Gimana ceritanya? Ini resto ini nanti setirnya Mas Amin atau gimana sih? Iya. Awalnya adalah satu respons kita melakukan kegiatan menanggulangi COVID, efek ekonominya kan. Itu yang pertama sembako. Kita sudah melakukan aktivitas itu bersama dengan yang lain. Ketika saat itu pemerintah mungkin karena proses birokrasi yang lama ya, jadi yang CSR, lembaga zakat semuanya kan sudah melakukan aktivitas pembagian sembako. Ketika pemerintah sudah tanggap melakukan realokasi anggaran sehingga jaring pengaman sosial berupa sembako sudah terdistribusi, masyarakat sipil harusnya lebih maju lagi, yaitu menyiapkan sebuah skema yang gimana caranya untuk kalangan terdampak ini bisa kita bantu. Gitu. Nah, saat itu kita bertemulah dengan Pertamina. Betul. Oh, Pertamina yang kantornya hanya 2,4 km dari titik ini. Nah, saat itu Pertamina memiliki satu kegelisahan bahwa ring 1 di kantor pusat Pertamina, ring 1-nya itu sangat terdampak. Jadi ini nggak jauh dari kantor Pertamina ya? Ya, Gambir. Oh ya, Gambir. Iya. Nah, sehingga
diskusi dengan pengelola CSR, manajemen CSR Pertamina itu menyampaikan, Mas, apakah bisa membuatkan satu skema untuk menolong para pekerja informal di ring 1 Pertamina memiliki daya tahan ekonomi terutama, meskipun tidak bisa bangkit tapi tidak sangat anjlok, di mana kemudian kita lalu membuatkan skema namanya dapur bersama. Oke. Jadi resto ini sebenarnya program pemberdayaan juga, kira-kira gitu ya. Betul. Yang awalnya bantunya hanya charity atau sembako, terus kemudian diubah gimana supaya mereka terkena dampak pandemi ini kemudian punya penghasilan secara tetap. Betul. Oke, maka resto ini dibuat. Oh, oke. Nah, boleh nggak ceritain konsep restonya? Ya. Pemberdayaan di mana? Kan kalau orang jualan kan ya biasa aja. Biasa aja. Iya, biasa aja. Bedanya di mana? Menjadi tidak biasa ketika dia selama 3 bulan kehilangan pembeli. Oke. Kantor-kantor kementerian, kantor-kantor swasta tutup. Ya. Maka captive marketnya hilang. Oke. Drop, tidak ada pembeli. Sehingga ya dia mau bagaimana lagi. Problem kedua adalah mereka tidak paham online. Ya. Belum bisa berjualan secara daring gitu. Padahal online kan sekarang udah sebetulnya. Hampir semua orang bisa bikin. Iya. Makanya ada beberapa yang sudah bikin punya brand, ada yang tidak paham sama sekali. Iya. Oke. Problem ketiga, ketika mau online, Google taggingnya nggak pas, karena mereka membutuhkan tempat. Sementara titik mereka berada itu masuk gang, motor nggak masuk, jadi GoFood nggak masuk. Gitu. Akhirnya kita carilah sebuah titik strategis yang tidak jauh dari pasar Johar, yang ada di lalu lintas ramai, yang layak 24 jam kalau nggak COVID ya. Ini Pondok Rasa ini lokasinya dekat dengan pasar Johar. Betul. Berapa meter? Sekitar 1 kilometer. 1 kilo. Kurang sebetulnya, kurang 700 ya? meteran lah jalan kaki kan. Tidak sampai harus pijet kan. Artinya Pondok Rasa ini jadi tempat pedagang kecil tadi untuk bisa hidup lagi baik lewat pembelian online maupun offline. Nah, sebelum PSBB tanggal 14 Maret, kita gencar mempromosikan lantai 2 ini untuk makan di tempat atau dine-in. Makanya sering komunitas di sini, kemudian komunitas guru PAUD. Ini kita lantai 2 ya? Iya, lantai 2. Kita tempatin lantai 2. Iya, di sini makanya settingnya kan kafe ya. Jadi ambil masak, duduk, kemudian memesan, kemudian duduk, kemudian diantar, kemudian membayar di kasir. Sistemnya seperti itu. Kemudian di dalam ada ruang meeting, itu kita sewakan paket meeting. Makanan dicaskan, di sana ada televisi untuk presentasi, kemudian ada AC, ada wifi. Di sini juga ada wifi yang orang bisa online. Konsepnya semi co-working. Bisa buat ngobrol, rapat gitu ya. Non smoking. Nah, yang di bawah itu lebih sederhana, jadi meja saja, pesan makan gitu. Kayak kafe biasa. Lantai 3 itu kita set menjadi tempat training sebetulnya. Ya, makanya sudah kita siapkan kursi-kursi kampus, Mas. Sebanyak 30 gitu untuk set satu training kecil gitu. Sudah dipakai 2 kali sih. Ada sebuah lembaga politik pernah mengadakan raker di sini, kemudian sebuah komunitas pakai di lantai 2, lantai 3 rencananya itu untuk training gitu. Training ada lembaga bahasa Arab gitu, yang kira-kira seperti ini kan bisa untuk 30 orang gitu. Nah, itu desain berjalan sampai tiba-tiba PSBB diperketat. Jadi sejak PSBB diperketat, penjualan offline-nya turun. Kita turun. Tadinya sebelum tanggal 14 itu omset 2 juta itu rata per hari. Sampai saat ini ya turun. PSBB itu
apalagi adaptasinya kita belum terlalu siap, tapi terus mencari pola. Kita punya akun di GoFood, GrabFood, aktivasi, optimasi online, optimasi advertising gitu. Kita bikin konten harian, kita coba terus menumbuhkan brand ini, karena ini kan sebenarnya milik penerima manfaat, makanya bentuknya itu paguyuban mereka. Oh, bentuknya paguyuban. Paguyuban. Ada berapa pedagang? Kita ada 17 pedagang. 17 pedagang, di mana baru yang lewat itu ada musyawarah di sini juga gitu. Step berikutnya rencananya menjadi paguyuban, koperasi, dan ya tujuannya untuk mempermudah akses dan ketahanan komunitasnya bisa diperkuat gitu. Oh, oke. Iya. Jadi para penerima manfaat ini dibuat jadi paguyuban, ke depan jadi koperasi gitu ya, supaya mereka bisa lebih sustain. Baik. Nah, pertanyaannya langsung pikir, ini kan nyewa ruko ya, ruko 3 lantai, ini nggak murah loh. Ya. Sementara pedagang-pedagang itu pedagang kecil, yang rumahnya GoFood aja susah masuk. Dari mana uang untuk menyewa, untuk ini kan pasti mahal peralatannya nih. Betul. Nah, dari mana dananya? Kita disupport oleh Pertamina. Oh, jadi ini sebenarnya kelanjutan yang tadi cerita tentang Pertamina tadi. Oke. Jadi waktu sembako juga sama Pertamina. Sama ya. Oke. Jadi ini kelanjutan. Kelanjutannya. Oke. Jadi budget dari Pertamina. Dari Pertamina. Konsepnya pemberdayaan. Oke. Nyambung saya sekarang. Jadi Mas Amin ini nggak murtad lah dari pemberdayaan. Agamanya masih empowering, Mas. Agamanya. Iya. Saya mikir ini kok orang zakat jadi pengusaha kuliner gitu. Saya kira ini bisnis sampingannya Mas Amin. Jadi ini sebenarnya masih pemberdayaan ya? Pemberdayaan. Oke. Baik. Social entrepreneur. Ya. Itu konsep yang ingin kita kembangkan. Oke. Makasih banyak nih. Jadi kita tahu banyak teman-teman yang hari ini bergabung baik di Zoom, ada juga lewat Facebook dan Instagram ya. Kalau ada yang ditanyakan seputar program kita hari ini kita menghadirkan ada 2 tokoh ya. Ada Mas Eni, barista dari Madai Cafe, yang kita sedang nikmati kopinya. Yang kedua Mas Amin, yang hari ini mengelola pojok rasa, ya, resto dengan konsep pemberdayaan, gitu ya Mas Amin ya. Oke. Silakan teman-teman, sambil saya mau lanjutin ngopi sama ini dari pojok rasa ya. Betul. Nah, maksudnya ada menu apa aja di pojok rasa? Mungkin sampai dicicipin. Sambil dicicipin. Ya, kalau enak mungkin ya. Sambil dicicipin, sambil saya lihat ini chatnya, siapa tahu ada pertanyaan yang kita bisa bahas di sini. Mana yang enak? Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan raise hand supaya boleh bertanya langsung. Kalau tidak, saya akan ambil pertanyaan dari chat yang ada di Zoom ya. Kayaknya rasain dulu deh. Teman-teman gantiannya dari tadi. Iya. Saya juga nggak sabar ini. Nah, ini menu-menunya. Ini beberapa menu. Kita menu sebetulnya menu kaki 5. Iya. Tapi rasa dan kualitas dengan 5. Karena dia dijaga dari rasa, higienitas, kita intervensi. Tagline-nya saya ingat tagline siapa itu. Ya Mbak, silakan. Ini pempek itu kesukaan saya, Mas. Ini burger sama apa, Mas? Wah. Terima kasih, Mbak. Ini apa ini? Pempek ya? Pempek dan burger. Pempek. Nah, ini bisa di shoot mungkin agak dekat. Apa namanya? Mohon maaf ya, ditancepin gitu. Ini pempek ya? Ini harganya berapa nih? Ini pempek. Kalau ini dijual di menu di price list ya? Price list 25. Iya. Oke. Ada kapal selam. Ya. Mungkin bisa sakti ya. Sama dimakan. Luar biasa. Sama ini burger ya, sosis. Oh, ada lagi.
lagi. Ini lupis. Jajanan kampung. Ini lupis. Tapi sudah di remake. Ini dimsum juga. Nah, kalau ini kesukaan istri saya. Strukturnya dirubah ini ya. Iya. Karena ini kuliner ya harus makan. Harus makan. Mau nggak mau begitu. Nggak bisa. Mas Denny boleh rasain. Mas Denny kita gabung mas. Gabung mas. Ini mas. Saya udah rasain. Monggo mas. Ini mas. Memang kita cobain. Kopi Madaya ini kalau di room itu wangi. Wangi ya, benar ya. Dia Arabica ya Zat? Iya Arabica. Dan ada aroma berdaya. Karena budaya mas. Paling enak emang minum kopinya itu. Makanya kopi itu cocoknya dihirup. Di zaman dulu menghirup kopi. Oh, baru meminum. Oh, oke. Okay. Jadi bukan minum kopi ya, menghirup kopi. Ya. Silakan Mas dicoba. Dimsumnya dicoba. Lupis. Mas ini mau yang mana? Burger, kalau burger pakai tangan. Ini lupis. Silakan lupis. Ya. Mas Amin sambil ceritain proses akhirnya Pertamina setuju dengan konsep ini, bisa nggak diceritain? Oh iya. Ini mungkin konsep yang akhirnya disetujui setelah beberapa kali kita melakukan diskusi mana yang paling memungkinkan. Karena masa COVID adalah ketika ekonomi itu berhenti. Nah, ini problem yang cukup serius kan, apalagi di Jakarta Pusat, di mana di sini angka pertambahan COVID itu cukup banyak gitu. Di kelurahan ini juga. Nah, di titik itu kita harus melakukan sesuatu. Nah, maka kita membuat konsep tentang resto bersama. Ada titik lain selain ini? Hanya ini dulu. Baru ini. Oke. Ya. Apa kesulitannya pada saat memulai program ini? Tahap kita ini pertama assessment. Assessment keluarga mitra, calon penerima manfaat. Mitra yang terpilih jelas adalah mereka yang memiliki kesempatan terkena dampak secara langsung, kemudian memiliki semangat untuk melakukan pemberdayaan, khususnya kalau berdaya diri, kemudian bersedia terlibat dalam skema ini. Kemudian kita berikan pelatihan. Yang pertama itu pelatihan motivasi. Yang pertama adalah membentuk mindset tentang entrepreneur. Bahwa mereka sebetulnya adalah entrepreneur, tetapi mensuburkan ide, memperluas valuasi usaha, itu yang perlu kita bantu. Jadi ada seleksi, tapi itu ada pelatihan. Jadi tidak semua pedagang bisa gabung ya? Tidak semua. Tidak semua. Syaratnya harus selain dari punya motivasi pengen maju. Kalau punya manfaat, ada syarat lain. Ya. Syarat lain untuk bisa bergabung pada waktu itu seleksinya. Saya memiliki menu khusus. Lihat menunya juga. Kalau sudah ada, kita akan minta untuk merubah menu atau skill yang dia punya. Kalau dia bisa membuat masakan yang lain, maka bisa masuk. Karena yang sudah ada misalnya tidak bisa di ada menu yang sama misalnya. Ini secara teknis akan mencuci. Ini kalau ini kan baru Pertamina. Jakarta ini kan ada ribuan perusahaan. Yang pasti sebagian punya dana-dana desa. Boleh nggak diceritain? Ini kalau ya ada perusahaan atau mungkin ada pedagang kaya ini dibuat di sini nih. Ini satu lokasi begini butuh berapa dan kalau tergantung tempat ya, karena kalau sewa itu kan paling mahal lokasinya. Kalau setupnya ya mungkin di angka 150 juta itu setup itu semuanya ya, perubahan interior, branding. Nah, kira-kira seperti itu mas. Dan lainnya selain untuk setup, sebetulnya ada kita mau incasnya itu sejauh mana.
konsep kali ini sebetulnya adalah melibatkan seluruhnya itu di dalam proses jual beli atau bisnisnya. Namun kalau yang kami terapkan sekarang karena inginnya kita adalah preferensi menu, maka kita libatkan beberapa yang sudah terlibat di F&B atau food and beverage. Maka sebelum membuat ini kita sudah konsultasi dengan Asosiasi Food and Beverage Indonesia, sekjennya Pak Eko. Kemudian kita ketemu dengan beberapa pengelola ayam geprek juara, kemudian celele lela, kemudian kalau ada tembakau, mona manis. Dalam rangka apa itu ngomongin? Dalam rangka menyerap ilmu. Di mana paling bagus itu konsepnya. Ya. Awalnya kita mau pakai AC semua, lantai 1 ditutup pakai kaca. Teman kita juga bilang ya seperti itu kurang waktu kalau mau level makanan seperti ini dan kita menyasar masyarakat di sekitar sini itu kurang. Ya. Seterusnya. Kemudian jadi saya belajar banyak Mas tentang alur asap, kemudian tentang tata letak, tentang menu gitu. Mulai belajar. Jadi waktu bantu orang sebenarnya kita dibantu juga ya. Betul. Ya. Waktu kita ngasih kita dapat juga kan. Dapat ilmu saya. Ilmu baru. Ilmu baru ya. Tentang perilaku konsumen, gitu. Yang belum itu memang adalah adaptasi terhadap COVID yang menyebabkan orang takut untuk beli makanan. Ya, nanti kita perlu ngobrol soal itu tuh. COVID ini efeknya gimana? Tapi penasaran pengen ngebayang. Ngobrol malah nggak terus. Ya rasakan dulu. Tisunya mungkin kalau ada ya. Minum air putih juga. Siap. Mas Denny silakan Mas. Itu kopinya dijual bijian juga nggak Mas? Bisa ada. Apa? Kita jual roast beef juga, kita jual bikin beannya juga, kita jual yang sudah digiling bubuk, dan kita jual yang ready to eat. Online, offline? Online, offline. Oke. Online-nya apa? Online-nya kita untuk sekitar kafe ada GoFood. Terus untuk sekitar Bogor itu kita ada layanan gratis pengantaran untuk Bogor. Pengantaran ya? Iya, untuk daerah Jabodetabek tadi ada agen-agen yang masuk ya, sudah ada. Agen itu untuk kredit unitnya. Kalau termasuk yang kredit unit, termasuk yang saat kemasan. Baru itu deh ya. Kalau untuk yang kemasan kita ada di Topet juga. Oh, ada Topet. Ya. Sekarang profesi barista itu banyak banget. Kenapa sampai orang-orang atau anak muda tertarik? Iya. Kenapa orang lebih suka kopi ya? Dulu tukang kopi itu kan berarti warteg kan? Atau warkop. Kenapa sekarang anak muda mau jadi barista? Saya bicara pengalaman saya aja ya. Jadi saya tuh emang dari dulu emang gak suka kopi. Awalnya saya bukan tukang kopi, tidak ngerti lah masalah. Tapi kalau saya tukang kopi pasta sekarang. Nggak ngerti masalah kopi terus. Saya kerja di PT Karya Masyarakat Mandiri yang di Madaya Cafe ini. Waktu itu Madaya Cafe emang belum lahir, tapi emang ada rencana untuk membuat agro industri kopi di KMM di bawah Dompet Duafa. Pada saat itu Hasan Pak Jody tiba-tiba nyuruh saya di akhir 2018 disuruh belajar kopi, minum kopi. Akhirnya iseng pada saat itu suruh belajar kopi. Dari akhir 2018 sampai pertengahan 2019, saya keliling Bogor, icip-icip kopi di kafe-kafe yang ada di Bogor. Kopi tumbuk, gimana rasanya? Eksperimen ya? Iya. Apa sih boleh nyobain sekian banyak jenis kopi? Kayak banget rasanya. Apalagi misalnya di Arabica ya. Kalau kita udah lidahnya sensoriknya udah bagus, kayak ini dia ciri khasnya tuh kayak ada rasa rempah-rempahnya, sedetail itu gitu. Untuk yang gayo ini lebih ke fruity, buah-buahan. Kan sebelumnya jarang ngopi ya, kopinya paling saset kali ya. Kopi sama, bukan sebelum ya kopi lidah dan kopi saset ya. Yang manis gitu kan. Iya. Itu kopi racikan yang asli begini enggak ini ya. Dan rasanya gimana?
pasti kaget ya, pasti biasa yang manis, enak, tiba-tiba asam, pahit, terus tiba-tiba dikasih yang pahit, pasti ya udah pahit gitu, Iya. pahit. Ya kalau seiring berjalannya waktu tapi bisa nikmati. Oke. Nah, tapi pun ada rasa manisnya sebenarnya kalau untuk yang single origin. Ya. Nah, habis itu kemudian ditugasin untuk Roller Cafe yang Madaya ini di September saya mulai bikin menu di tempat kafe sebelum buka ya. Terus dikasih ke karyawan lain suka atau enggak gitu. Beberapa yang responnya suka, ya udah saya patenkan gitu kayak kopi gula aren. Oke. Yang variannya. Kalau nggak salah itu kalau yang ini ya, yang itu ini kan. Yang paling banyak kan yang durian kalau nggak salah ya. Yang paling banyak pesan. Untuk yang durian ini kan baru launching sekitar 2 bulan akhir kita munculin dan lumayan peminatnya lumayan banyak. Ini kopi rasa durian. Nah, hari itu green. Sudah siap minum edisi berapa? Ada yang 250, ada yang 250. Iya. Dia dari daging durian asli. Saya pernah kelas 1, tapi pas hari-harinya saya nggak masuk, akhirnya ada minum sama Mas. Oke. Tapi nggak bawa edisi editornya ya? Kita ada yang gula arennya aja. Oh, gula aren. Mau nyobain? Silakan. Makanya harus nyobain. Udah pernah warungnya belum? Apanya? Udah pernah ngopi di Madaya belum? Baru kali ini warung kopi ngedatangin konsumen. Siapa tahu? Nah, ini dia. Bisa ini. Ini saya udah lama pesan, tapi nggak kesempatan ketemu. Ini yang 1 liter ya. Ini varian apa nih? Itu yang gula aren. Ini gula aren. Yang paling banyak diminati yang mana? Untuk saat ini sih untuk yang dari green, yang agen-agen itu kebanyakan gula aren, karamel, gula aren, hazelnut, karamel, yang banyak ya yang banyak pesan untuk variannya kita ada vanilla juga, ada tiramisu, lumayan banyak. Dan Ini apa ini? Itu gula aren. Ini gula aren semua? Iya, gula aren. Saya mau nyoba. Silakan. Iya. Saya juga penasaran. Udah sempat minum, tapi saya lupa. Itu varian apa ya? Cobain. Tadi pertanyaannya belum terjawab. Kenapa anak muda suka jadi barista? Oh iya gitu. Baru cerita suruh survei kan? Iya. Survei, nyicil terus ketemu. Bisa terus habis itu pengen jadi barista. Mungkin lebih ke profesi juga kan sekarang ya. Maksudnya yang kerjaan juga sulit atau segala macam, mungkin salah satunya jadi barista jadi jawaban buat cari penghasilan. Nah, Mas ada yang nanya nih. Mas siapa ini ya? Nah, pertanyaan nih. Gimana cara mengelola banyak outlet sekaligus dalam satu resto seperti Pojok Rasa? Ini Mas Amin nih jawabnya. Nah, yang kedua buat Mas Denny ini. Bisa pesan Madaya Cafe untuk daerah Tangsel nggak? Oke ya? Iya. Ini dulu pesanan yang Tangsel. Bisa. Bisa Tangerang Selatan, kita ada agen juga di daerah Tangerang Selatan. Mungkin bisa diumumkan langsung ke agen kita yang di sana. Ada di mana infonya? Di Instagram? Di Instagram Madaya Cafe. Apa Instagramnya? Madaya Cafe. Madaya Cafe. Oke. Jadi cek di Instagram ya, Madaya Cafe. Tangsel bisa, Bogor bisa, Jabodetabek bisa. Jabodetabek sudah bisa. Ya, oke. Udah terjawab belum pertanyaannya? Kenapa anak muda? Belum Mas. Kalau orang tua biasa. Orang tua tukang ngopi. Ya, anak muda ini kan apa alasannya? Iya, betul. Ada banyak nongkrong bagaimana? Kenapa sekarang jadi gaya ya? Ya, style. Ya itu mungkin bisa lifestyle-nya juga dari lingkungan mungkin ya. Tapi kan lebih kekinian banget. Terus udah sekarang lebih jadi barista lebih keren ya. Baba behen capi so ini malum kira dom. Iya. Jadi memang ini ada lifestyle yang berubah anak muda sekarang. Bukan hanya soal minuman ya. Ini risetnya, ada beberapa riset di tentang consumer behavior, perilaku konsumen, salah satunya. Nah, polanya misalnya soal pekerjaan
kerja itu anak muda sekarang itu nggak, kalau zaman dulu di generasi kita pengennya apa? Jadi PNS, jadi kerja di BUMN, nah gitu kan. Nah sekarang berubah, masih ada juga yang, tapi sekarang mulai banyak orang-orang muda yang tetap pengen kerja itu, nggak pengen kerja itu kayaknya waktunya harus di kantor dulu. Pengen kerja iya, jalan-jalan iya, gitu ya, bisa posting-posting iya, gitu. Apalagi, gitu kan ya? Itu penting. Nah, jadi akhirnya pilihan pekerjaannya sekarang macam-macam. Itu perlu pekerjaan. Jadi nggak pengen waktunya habis kayak bapaknya. Kerja pergi pagi pulang malam nggak asik. Pengennya tetap bisa jalan-jalan, bisa update status, ya, bisa macam-macam. Jadi menikmati. Nah, salah satu berikutnya juga pola hidupnya pengen sehat. Nah, kopi ini salah satu karena edukasi mungkin ya yang sudah mulai banyak terus bahwa kopi yang saset ini ternyata nggak sehat, gitu ya. Orang mulai beralih, apalagi dengan sekarang berjamurnya kafe-kafe, ada aksi internet, gitu ya, ada tempat nongkrong, dan yang disajikan adalah kopi begini. Nah, akhirnya ini jadi tren. Tapi ini bagus ini. Jadi orang kembali lebih hidup lebih sehat. Ya, oke. Nah, pertanyaan untuk Mas Amin, boleh nggak dijawab Mas? Yang tadi pertanyaannya ya. Gimana cara ngelola banyak outlet sekaligus dalam satu resto? Ini Mas Amin jawab. Caranya adalah dikelola. Nah iya, itu cuma tahu. Gimana caranya? Tahap awal kita membuat diskusi sama teman-teman kita, nyebutnya mitra ya. Sorry Mas, enak. Bisa jadi pengen lagi. Serius ini enak ini. Sorry, lanjut lagi. Kita berdiskusi dengan mitra bagaimana pola yang pas, kemudian kita sepakati kalau pernah tahu Pujasera, ya seperti itulah kira-kira. Jadi konsepnya Pujasera. Iya, kita Pujasera. Jadi pedagangnya banyak, itu lokasi, ada tempat makannya, betul. Gitu ya. Plus bisa take away bisa, dine-in bisa, atau makan di tempat. Ya, ada dine-in, ada take away. Plus ini kayaknya dipakai juga buat nongkrong ya. Betul. Buat nongkrong, buat rapat, buat pelatihan. Betul. Ya, itu untuk mendatangkan konsumen gitu ya. Oke. Hasilnya satu, pemesanan satu. Jadi para mitra bertugas untuk menyambut dengan senyuman, memasak dengan hati, menyajikan dengan kegembiraan. Susah itu. Ya. Masak dengan senyuman. Saya juga. Masak dengan hati. Saya itu tangan, Mas. Kalau penulis jadi pengusaha restoran karena makan itu bukan urusan karbohidrat atau kolesterol. Oh, itu makan itu urusan selera. Nah, makanya kalau saya bilang ini kok kebanyakan kolesterol, ini kebanyakan karbohidrat, itu micinnya kurang. Jadi ini persoalan selera. Mohon maaf nih karena saya lagi dagang ya. Kalau dagang lagi, wah ini kolesterol. Ini semuanya sehat. Karena sehat itu berasal dari hati. Nah, jadi menurut saya kita akhirnya sama teman-teman ya, teman-teman mitra itu kita diskusi, oke, menu ini begini, masing-masing kemudian di marketing itu membuat zoom in dari setiap makanan itu, kita bikin poster yang khusus, baik video proses memasaknya, kemudian protokol COVID karena sekarang itu penting banget, higienitasnya sampai kemudian poster harga gitu ya. Nah, itu di sisi marketing. Jadi promosinya caranya apa aja? Tadi kan selain bikin poster, ini kan COVID ini orang lagi pada hati-hati ya untuk juli ya. Gimana cara campaign promosi ini? Aktivasi Instagram itu yang pertama muda ya. Hampir pengguna IG sekarang juga naik tinggi. Ini segmen yang dibidik kenapa muda? Kenapa? Segmen yang dibidik resto kodok kita melakukan pemetaan wilayah. Ada 50-an sekitar 20-an kantor. Ya kan? Waktu mau setup. Dan saat itu kayaknya COVID sudah mulai reda, sehingga PSBB diperlonggar. Sehingga pasar kita naik. Waktu itu bulan Juli Agustus. Nah, ternyata ya ini ngomongin yang saya juga kaget ya. Keputusan Gubernur DKI untuk membuat perlindungan terhadap warga, kita sebagai salah satu pelaku usaha pemberdayaan ya, kita juga harus membuat siasat. Tetapi Juli Agustus adalah fase di mana kita belajar
Satu, melakukan branding dengan maksimal, seluruh channel kita pakai, seluruh jaringan pertemanan kita gunakan, masing-masing mengajak temannya, komunitasnya, dan itu mulai naik gitu ya. Online dan offline itu perpaduan. Pemasaran online bisa maksimal ketika online-nya juga sudah mulai ke branding dengan kuat. Laku cukup banyak, itu juga bisa mengekskalasi branding di online. Hampir tidak mungkin brand baru kemudian diaktifasi tanpa ada testimoni, tanpa ada endorsing dari tokoh atau endorsing dari public figure gitu. Makanya yang kemarin di sini ada beberapa tokoh ya, seperti Pak Fahri Hamzah sudah makan di sini, Ketua Kompilasi SNU, Pak Ajat sudah makan di sini, kemudian Pak Sekum Dewan Dakwah, Ustaz Haji. Ini saya sebut nama-nama yang lingkaran pemberdayaan dulu. Kemudian endorsing itu cukup membantu. Kemudian branding, aktivasi, optimasi kita coba maksimalkan. Nah, yang tidak langsung bisa naik karena kita masih ngumpulin testimoni juga. Dan yang penting itu justru branding di lingkungan segmen utamanya ini. Nah, perkantoran ini. Betul. Kita ketika mau mengaktifasi kantor itu, yang pertama awalnya sudah mulai masuk kerja, tiba-tiba balik lagi menjadi shift, tiba-tiba menjadi 50% karyawan. Nah, itu oglangan gitu istilahnya. Nah, itu agak mengganggu semua lagi gitu. Tambah naiknya zona merah, sehingga kita berpikir, ya tantangannya cukup besar ini ya untuk aktivasi. Kita awalnya mau model komisi penjualan. Jadi office boy yang ada di pasar-pasar itu apabila bisa membawa ke sini dengan, kan kita menunya umum sebetulnya. Ada nasi uduk, ada soto, ada mie ayam. Menu makan siang orang kantoran, gitu. Iya. Maka memang segmen utamanya kalau lihat menunya dan konsepnya memang sebenarnya perkantoran. Betul. Oke, dan sebenarnya prospektif karena di sini banyak banget kantor-kantor sekitar sini. Betul. Sekolah juga, pemukiman. Ya. Jadi COVID ini emang salah satu faktor yang kemudian mengerem growth-nya ya. Betul. Ada nggak menu khususnya? Yang nanya nih. Ada nggak menu khusus? Menu anti COVID. Menu anti COVID adalah memasak dengan bahagia, memakan dengan selera. Baik, itu yang imun yang masak dong. Nah, itu kalau ada anti COVID ya kita pon-pon sebetulnya. Iya. Harus ada menu itu, menu pon-pon. Rempah-rempah. Oh, ini juga ayam rempah ya? Ini ayam rempah. Ayam rempah. Ayam serai deh. Bumbunya sebetulnya yang bisa menjadi satu ini rempah-rempah ya? Rempah. Serai ya. Oh, serai. Oke. Ini menu untuk anti COVID. Mau pakai nasi? Meningkatkan imunitas. Tempatnya susah. Tempatnya susah. Jadi manas. Baik, teman-teman, menarik ini, Mas Aben. Meskipun ini sekarang lagi struggling ya karena COVID, tapi konsepnya sudah luar biasa. Dan saya lihat pemilihan lokasinya, kemudian strategi untuk pemasarannya sudah tepat. Tinggal memang momentum COVID ini yang terus semoga lewat. Mas Amin, pertanyaan atau terakhir apa enggak ya? Mungkin sekarang terakhir. Kalau Mas Amin kan ini konsep pemberdayaan. Ini teman-teman kalau masalah nih yang ikut di sini juga banyak ya teman-teman pemberdayaan. Ada nggak lesson learned setelah melakukan program ini pemberdayaan dengan konsep resto ya? Kalau kita pengen program ini berhasil, ini teman-teman dari lembaga zakat, dari mungkin NGO ya, atau mungkin dari CSA, kalau pengen program serupa ini berhasil, titik-titiknya di mana? Yang pertama perencanaannya harus matang.
perencanaan itu apa aja yang direncanain? ROI-nya, return investment-nya itu angkanya harus benar-benar dihitung. Kemudian risiko-risiko sosial yang muncul. Kalau dalam suasana normal dengan omset 2 sampai 5 juta per hari, kita bisa kejar, Mas. Karena branding dan mesin marketing kita percaya untuk itu. Kemudian kita juga melibatkan teman-teman yang di F&B yang saya bilang tadi itu. Kalau ditanya sekarang ya tantangan terbesarnya adalah mohon maaf ya regulasi pemerintah dalam hal COVID ini. Karena kan masyarakat ini agak terpengaruh ketika PSBB diperketat, maka mobilitas maupun order itu menjadi turun. Itu efek buka. Nah, akhirnya sekalipun digenjot di online marketing pun kita hanya bisa bertahan hidup dengan omset yang apa namanya hanya cukup gitu. Bahkan kadang-kadang satu hari laku 1 gitu kan. Nah, kalau ditanya titik kritis di mana untuk menghadapi pandemi seperti ini, marketing. Karena sesungguhnya masyarakat Indonesia suka jajan. Yang kedua, ambil titik di mana pemetaan kita terhadap calon konsumen itu pas. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita pasarkan. Kalau investasi, kemudian brandingnya, tata interior eksterior itu semuanya bisa dipelajari. Tapi milih tempat yang tepat, kemudian marketing yang pas, sama itu tadi sosialnya itu, sosialnya. Dan riset di awal. Riset di awal. Riset di awal, riset pasar, kemudian riset penerima manfaat, ya. Kemudian termasuk nanti juga strategi untuk marketing. Oke, Mas Amin, makasih banyak ini waktunya. Saya nggak konsen, dengerin sambil lihatin begitu nggak konsen saya. Makasih banyak Mas Amin, ngobrol-ngobrol kita sore ini. Sambil kita nikmatin. Ada nggak pertanyaan lain ya dari teman-teman ya? Belum ada lagi yang masuk pertanyaan? Dari Majen Pedaya. Oh, belum bisa Pak ya. Tahan berapa lama? Oh, oke. Untuk yang kayak itu drinknya ya. Ya, tahan berapa lama? Untuk yang itu drink ini kita kalau dijual di kulkas itu bisa seminggu. Tapi kalau untuk di ruangan di seluruh ruang itu cuma sehari aja. Oh, oke. Ini kalau saya bawa pulang masih dingin masih seminggu ya. Saya pikir saya bawa pulang. Boleh. Udah ngincer ini. Enak soalnya, coba ya. Oke, jadi bisa tahan seminggu kalau di tapi kalau di seluruh hanya 1 hari. Oke. Baik, itu untuk yang beli. Kalau belinya gini. Kalau belinya roast beef atau yang sudah siap seduh ini? Kita ini untuk di kemasannya kita ada yang ada tanggal ada di baliknya tanggal roastingnya. Iya. Oke. Untuk expired itu di 6 bulanan dari tanggal 6 bulan dari tanggal roasting. Oke. Ya. Kalau ini sama juga ya? Sama. Yang saset kecil ini berarti 1 kali minum. Ini 1 kali. Ini sudah ada bulannya. Oh, sudah ada bulannya. Ada bulan tinggal seduh aja. Kalau ini masih kopinya. Oke. Boleh tahu dijual berapa itu yang 1 saset sama ya? Untuk yang satu saset ini kita jual Rp2.000. 2.000. Oh, untuk yang Arabica Gayo sama Cahaya ini 1 pack 100 gram ini kita jual 30.000. 30.000. Dan untuk yang Robusta kelompok kita jual 20.000. Ini 2.000 ini kan kayak saset biasa ini. Mas Amin. Ini harganya berapa? 2.000 satu set. Oh ya, memang produksi massal. Ya. Iya, mau saya compare beli 2.000 ini dengan sasetan yang kopi-kopi instan itu. Iya, betul. Jauh lebih menguntungkan minum ini kan? Iya. Menarik ini, edisi begini. Tinggal nanti seberapa masa produksinya nih, dapatnya di mana. Jadi selama ini kalau kita beli baru di agen atau di Tokped. Di Tokped juga ada untuk yang edisi ini ya. Ya.
Tapi produk yang baik itu memang bukanlah produk yang mengkilap atau yang bisa lebih kecil. Produk yang baik adalah produk yang dijual. Iya betul sekali. Sepakat kali itu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Ada satu lagi? Jika ada yang berminat. Jika ada yang berminat dengan konsep pojok rasa atau Madaya Cafe, apakah bisa diduplikasi dengan brand yang berbeda di lokasi yang berbeda? Nah, Mas Amin dulu. Pojok rasa ini boleh nggak di-copy konsepnya? Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Karena kita memang melakukan pemberdayaan ya, di tempat-tempat. Cuman nanti modelnya akan berbeda-beda ya. Ada yang menguatkan di DIY-nya, ada yang take away, ada yang rumahan gitu. Jadi konsepnya bisa berbeda tergantung nanti hasil riset di awalnya. Ya betul. Karena tempat menentukan betul. Lokasi dulu, habis itu kan baru dilihat segmen marketnya, kantoran, perumahan, kos-kosan. Ya, dan itu akan mempengaruhi semua konsep dari restonya. Betul. Kalau di Jogja nggak mungkin berdis asing, pasti agak manis. Nah, gitu. Oke, clear ya. Jadi bisa dibuat duplikasi ya di tempat lain. Sangat bisa. Tinggal marginnya nanti. Tinggal nanti marginnya dan konsepnya bisa customize, tidak harus sama karena semuanya basisnya adalah market. Kalau Madaya Mas bertanya bisa nggak diduplikasi? Ini kalau ada kafe Madaya boleh nggak dibuat kafe Madaya? Kira-kira franchise lah gitu, kira-kira franchise itu. Kita bisa juga untuk Madaya kita membuka untuk itu. Untuk saat ini juga ada beberapa penawaran sih. Sudah masuk ke Madaya. Tapi masih belum ada yang deal. Iya, kita lihat tempat juga tadi sama. Sama. Untuk maklon juga sama. Kita bisa. Dan tim brand. Iya. Jadi memungkinkan. Bahkan sekarang sudah boleh ada ya. Ada yang mengajukan untuk kita kemarin udah 2 minggu terakhir udah survei di 2 tempat. Baru lihat-lihat. Saya nunggu kalau nanti ada Jakarta gitu. Semoga menyusul. Ya. Soalnya kalau ke Palu kejauhan, Palu begini ya. Semoga segera menyusul di Jakarta. Ya, terima kasih banyak. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mengelola model seperti ini, konsep resto bisa nanti kontak dengan Pojok Rasa. Bukan hanya nanya, bisa konsultasi, bahkan bisa nanti join ya. Siap. Jadi pengelolaan. Ini fixzakatin.com. Jadi kita ini sebetulnya mengajukan ke Pertamina melalui zakatin.com. Ini platform untuk crowdfunding. Oke. Jadi crowdfunding konsepnya. Jadi dana zakat ya? Iya. Bukan dana zakat. Ini dana CSR. Tapi pengelolaannya platform zakatin. Oke. Ya. Jadi ini konsepnya bisnis tapi juga pemberdayaan. Betul. Ya. Membantu sekarang karena lagi ngetren. Anak-anak juga suka. Jadi gimana caranya kerja tapi bisa bantu orang. Menarik ya teman-teman. Madaya juga bisa begitu ya, bisa. Jadi konsepnya ini semua kopinya adalah pemberdayaan. Kemudian kampanye dikelola secara profesional dan bisa sekarang dibuka di tempat lain dengan konsep kerjasama. Ya, baik teman-teman, sepertinya sudah semua dijawab ya, Mas. Kita sudah ngobrol-ngobrol selama 1 jam lebih ya, 1 jam lebih. Menarik, tapi jauh lebih menarik adalah mencobanya. Nanti Mas Rian bisa sekalian di shoot ini sama yang sebelah sana menunya banyak banget ini. Pas 1 orang 2 menu kayaknya, banyak banget ya. Terima kasih banyak. Ini acara kita bersama dengan Madaya Cafe dan Pojok Rasa. Bagaimana mengelola bisnis kuliner dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau dari Madaya yang diberdayakan adalah petani kopi, kalau Mas Amin yang diberdayakan adalah pedagang-pedagang kecil, ya, yang diajak bersama untuk mengelola konsep restoran. Terima kasih semuanya, semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat, bisa muncul ide-ide baru, dan selamat menunggu waktu maghrib. Terima kasih dari saya, Pak Rosidin dari Lenjet. Sampai ketemu lagi di Ngopi Susu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Susu.
Tahun 2014, Dompet Duafa bekerja sama dengan Indonesia Move On Project mengadakan program pemberdayaan ekonomi untuk memberdayakan petani kopi, khususnya di daerah Kahaya, daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang mana saat itu kami membina 40 petani yang diorganisir dan juga mengembangkan kemampuan dalam budidaya, tentunya juga mengakses jaringan pasar mereka, juga memberikan tips-tips bagaimana mengolah dan juga mengelola perkebunan kopi, tanaman kopi dengan baik. Indonesia termasuk dalam 5 besar negara pengekspor kopi di dunia. Jenis, aroma, dan rasa kopi Indonesia telah diakui kualitasnya oleh penikmat kopi di seantero jagat. Salah satu penghasil kopi terbaik di Indonesia adalah Sulawesi Selatan. Selain Toraja, Desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba cukup dikenal sebagai sentra perkebunan kopi. Di lereng pegunungan seluas 320 hektar, kopi jenis Arabica dan Robusta tumbuh subur. Dengan kuantitas dan kualitas kopi asal Kahaya ini, seharusnya petani dapat hidup sejahtera. Kopi yang di Kahaya ini buat saya sesuatu yang menarik ya. Karena dia tumbuh di pekarangan rumah masyarakat. Satu hal yang menarik lagi buat saya adalah pohon kopi itu tumbuh di antara tanaman yang lain. Jadi bersama dengan tanaman kalau kita lihat ada ini pohon pucuk merah,